Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi mengenai materi LDKS tentang problem solving. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Teman-teman, pernahkah kalian mempunyai masalah yang rumit? Pasti pernah ya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan berorganisasi, pasti semua orang memiliki masalah. Nah, pertanyaannya bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, untuk itu mari kita pelajari materi problem solving ini dengan penuh semangat. Pertama-tama kita pelajari dulu pengertian problem solving. Problem solving itu sendiri merupakan sebuah aktivitas mulai dari mendefinisikan suatu masalah, kemudian menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyelesaikan berbagai pilihan solusi, serta mengimplementasikan solusi tersebut. Jadi pada intinya, problem solving ini adalah sebuah proses kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Karena berproses, maka problem solving memiliki langkah-langkah yang rinci untuk setiap prosesnya. Bahkan dalam melakukan problem solving, seseorang harus bisa membedakan yang mana gejala dan mana masalah yang sebenarnya. Karena jika sudah menetapkan sebuah masalah, kamu bisa mengumpulkan fakta-faktanya, baru kamu akan bisa menemukan akar masalahnya yang sebenarnya. Memang sih cukup sulit, apalagi jika teman-teman sering pergi dari masalah. Tetapi mulai dari sekarang ya, mulai dari saat ini, cobalah untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Nah, berikutnya agar kamu lebih bersemangat ya mempelajari ilmu problem solving, kamu harus tahu dulu nih manfaat problem solving ini untuk apa. Nah, yang pertama adalah terampil menyelesaikan masalah. Dengan mempelajari ilmu tentang problem solving, apalagi kita mempraktekannya, maka kita akan terampil dalam menyelesaikan masalah. Karena bagaimanapun juga masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan di rumah, di sekolah, dalam berorganisasi, bahkan ketika kita sudah menghadapi dunia pekerjaan, masalah itu akan tetap ada. Ya, yang penting itu bukan berapa besar masalahnya atau seberapa rumit masalahnya, tetapi cara kita, respon kita dalam menghadapi masalah itu tepat atau tidak gitu. Nah, yang kedua, problem solving ini sangat erat hubungannya dengan berbagai keahlian seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mendengar, meneliti, kreativitas, menganalisa, kerja tim, serta pengambilan keputusan. Jadi ketika kita terampil menyelesaikan masalah, maka dengan sendirinya muncul keahlian-keahlian yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi penting kan manfaat problem solving itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, tadi sudah Umi jelaskan bahwa problem solving ini ada tahap-tahapnya ya, karena suatu proses. Nah, kita akan bahas kupas satu-satu mengenai langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mendefinisikan suatu masalah. Bagaimana caranya? Ya, cara mendefinisikan suatu masalah adalah dengan menganalisa masalah apa yang sedang terjadi. Karena ketika kita mempunyai masalah, pasti akan ada latar belakangnya, serta sesuatu yang mempengaruhi sebuah masalah itu sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengembangkan solusi alternatif. Ya, dengan cara mengetahui sumber masalahnya. Apa sih sumber masalahnya ini, dari mana gitu. Setelah kita mengetahui sumber masalahnya, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan atau memikirkan alternatif solusinya.
tidak hanya butuh action saja, pemikiran kreatif juga diperlukan dalam mengembangkan suatu solusi. Kita harus memiliki sudut pandang yang banyak dari segala sisi ketika akan mengembangkan solusi alternatif itu. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki berbagai solusi dari setiap permasalahan, maka kita bandingkan dari solusi atau alternatif masalah tersebut, penyelesaian masalah tersebut, kita bandingkan antara yang satu, masalahnya satu, solusinya satu dengan solusi yang lain, kemudian kita bandingkan. Setelah itu kita menentukan solusi yang terbaik. Teman-teman pasti senang jika sudah mengetahui apa masalahnya dan akar masalahnya. Namun akan lebih senang jika teman-teman sudah menemukan solusi yang terbaiknya. Karena tujuan dari problem solving ini adalah menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Maka oleh karena itu, jika teman-teman sudah memikirkan alternatif dan membandingkannya, selanjutnya kita tentukan mana yang menurut kita itu paling tepat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Setelah menemukan solusi yang terbaik, langkah selanjutnya adalah menerapkan solusi dan mengevaluasinya. Ya, ini adalah tahapan terakhir dari proses problem solving, yakni menyusun strategi, mendiskusikannya dengan anggota tim lainnya, serta menerapkan solusi yang telah dipilih bersama-sama. Tidak hanya fokus dalam pengambilan solusi, kamu juga harus tetap mencari hasilnya dan keuntungannya buat kamu bahkan tim. Dan jangan lupa untuk menerima masukan dari berbagai pihak. Setelah itu, teman-teman bisa mengevaluasi dari penyelesaian masalah tersebut. Ini langkah-langkahnya. Lalu cara meningkatkan kemampuan problem solving. Ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kemampuan problem solving ini perlu sekali untuk dilatih agar kita terbiasa untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindar masalah. Ya, selain itu, kemampuan problem solving juga harus ditingkatkan agar kita bisa memecahkan sebuah permasalahan dengan cepat dan profesional, apalagi dalam dunia organisasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah harus berani mengubah pola pikir yang umum. Pandanglah sebuah masalah dari berbagai sudut, jangan memikirkan yang itu-itu saja, tetapi memandang sebuah masalah dari berbagai sudut. Misalnya, pikiran kita selama ini ketika menghadapi masalah kecil, kita menyepelekannya. Nah, kita ubah mulai dari sekarang. Teman-teman harus coba mengubah pikiran tersebut, yaitu dengan menghadapi apapun masalah, mau masalah kecil, apalagi masalah yang besar. Di sini kamu dituntut untuk berani menghadapi masalah, Jadikan masalah itu sebagai sebuah tantangan. Oke. Selanjutnya, melakukan identifikasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, identifikasi masalah itu adalah menemukan sumber masalahnya itu dari mana, latar belakang masalahnya itu seperti apa gitu. Coba bertanya-tanya kepada diri sendiri untuk menemukan akar masalahnya. Ya, dalam melakukan identifikasi masalah, kamu tidak boleh menebak-nebak saja, tetapi kamu harus benar-benar berpikir secara logis, terutama mengenai sumber masalahnya dan bagaimana solusinya. Jadi nggak boleh nebak-nebak tapi berdasarkan fakta-fakta, kemudian berdasarkan observasi mungkin kemudian berdasarkan pikiran yang logis seperti itu. Selanjutnya, gunakan metode mind mapping. Metode mind mapping ini adalah metode yang sangat bagus untuk meningkatkan kreativitas. Dengan metode ini akan membuat kinerja otak kita itu lebih maksimal. Metode mind mapping ini kita
menemukan ide-ide baru ya, ide-ide yang baru yang lebih logis dalam menerapkan problem solving. Selanjutnya, terbuka mencari ide yang baru. Karena apa? Karena isi kepala kita itu jika dipaksa untuk menyelesaikan masalah pasti akan bercabang. Maka dari itu, pikiran kita harus selalu terbuka terlebih dalam mencari ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif ini dapat dicari dengan melakukan diskusi dengan teman-teman. Karena semakin banyak kepala, maka ide-ide itu akan semakin banyak ya. Dan ini akan menjadi pilihan atau mungkin alternatif solusi yang bisa menjadi penyelesaian masalah kamu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berani berpendapat, kita harus berani mengeluarkan isi kepala kita untuk bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Nah, langkah yang terakhir adalah cobalah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Ya, kemampuan berkomunikasi ini adalah penting dalam suatu organisasi ya. Dengan kemampuan berorganisasi yang baik, maka proses identifikasi masalah akan berjalan dengan lebih mudah. Dengan komunikasi yang baik dan lancar, teman-teman bisa menjabarkan semua ide-ide yang ada di kepalamu yang berguna untuk mengatasi masalah. Tanpa komunikasi yang baik, belum tentu kita bisa mengungkapkan masalah diri sendiri, apalagi masalah yang melibatkan banyak pihak. Maka dari itu, jangan meremehkan kemampuan berkomunikasi, karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan terlebih dalam dunia organisasi. Nah itu. Nah, jadi kesimpulannya ya tentang problem solving, bahwa problem solving ini adalah ilmu ya dalam penyelesaian masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari masalah, apalagi dalam sebuah organisasi, karena kita berhubungan dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga ketika ada masalah-masalah timbul dalam satu organisasi, kita sudah memiliki keahlian, kita sudah memiliki keterampilan dalam penyelesaian masalah, sehingga masalah itu akan menjadi sebuah tantangan yang harus diselesaikan dengan baik dan profesional. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.